cepat, Kejagung akhirnya ciduk dua lagi pelaku menyusul Johnny G. Plate dalam kasus PT Eskom Info. Seperti diketahui sebelumnya bahwa dalam kasus korupsi Mega BTS 4G Kominfo, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, yakni Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, kemudian Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali tersangka dari pihak PT Huawei Technology Investment, dan Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solis Media Sinergi. Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate dan Windy Purnama selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan. Terkait dari perkembangan kasus ini pun pihak Kejaksaan Agung kembali memeriksa 2 ajudan Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate pada Selasa kemarin 30 Mei 2023. Adapun pemeriksaan tersebut mengenai kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022. Di mana pemanggilan kedua saksi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, AW selaku Ajudan Menteri Komunikasi dan Informatika, NN selaku Ajudan Menteri Komunikasi dan Informatika, ungkap Ketut Sumedana. Tak hanya 2 ajudan Johnny G. Plate saja, dikatakan Ketut Sumedana bahwa penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung juga memeriksa 4 saksi lainnya. Adapun diantaranya yaitu Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti berinisial MFM, Senior Manager Sales PT Aplika Nusa Lintas Sarta berinisial ES, kemudian Direktur PT JIG Nusantara Persada berinisial I, dan Direktur PT Sarana Global Indonesia berinisial BAA. Yang mana menurut penjelasan dari Ketut Sumedana, pemeriksaan para saksi tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Johnny G. Plate ini.